yang kami hormati Kepala Program Studi Manajemen Universitas Negara Surya Ibu Rina Intan yang kami hormati para narasumber pada acara hari ini. Ibu Asmauli mewakili kelas pertama. Boleh tepuk tangan? Kelas SMA ya, kelas 2 ya. Kalau ibu jangan naik ke SMA ya. Merupakan tindakan yang berdampak berat pada fisik. Fisik itu tubuh kita ya, dan psikologis itu paling berat. Selamat pagi. Nama saya Ginta, saya kebetulan dosen dulu di Akper RSPTKU ya, dari tahun 2013 saya bergabung di Akper RSPTKU, kemudian Akper RSPTKU itu sekarang bergabung komendan menjadi Fakultas Ilmu Kesehatan Unsurnya. Ya, kebetulan mahasiswa saya juga banyak alumni dari SMA Sudirman. Saya mau berbagi. Sebutkan mas. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Keluarga Ketulisannya. Saya dari kelas 7. Saya ingin bertanya kepada Ibu Sinta. Sebelumnya saya ingin melihat di sosial media terkait monopoli ini Ibu. Jadi saya sebenarnya penasaran apa sih faktor dari monopoli ini dan usia ideal monopoli itu berapa gitu? Menopause dini ya. Emang menopause itu jadi ada idealnya tidak usianya ya, tidak ada ideal usia untuk menopause ya. Jadi memang kalau menopause itu biasanya terjadi di usia 50 tahun ke atas gitu ya. Jadi ketika sudah terjadi penurunan hormon dan fungsi organ reproduksi. Nah, kenapa bisa terjadi menopause dini? Ya ini banyak faktor. Jadi faktornya banyak sekali ya. Bisa dari faktor keturunan, bisa faktor dari gaya hidup, kemudian bisa karena faktor hormonal. Ya jadi ketika kita lahir, kita bayi ya, kita lahir dari usia mulai dari bayi itu sebenarnya sel-sel telur kita itu sudah diproduksi. Ya, jadi ketika misalnya diproduksi dengan jumlah berapa ratus ribu gitu ya. Nah, ketika kita menstruasi, sel-sel telur itu akan dikeluarkan satu gitu ya. Kemudian kalau sekarang kan kecenderungannya usia 40 sudah menopause gitu ya. Ini faktornya banyak sekali ya. Jadi bisa dari tadi faktor gaya hidup yang sering terjadi yang mempengaruhi terjadinya menopause ini. Jadi kita makanan yang kita makan, pola hidup kita, kemudian tingkat stres kita itu mengganggu keseimbangan fungsi hormon yang ada di tubuh kita. Ya jadi kalau pada perempuan nanti kan ada hormon estrogen, progesteron, ya itu harus seimbang, tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah. Nah ketika hormon itu sudah mulai turun ya, tadi karena faktor banyak konsumsi, misalnya makan makanan pengawet, ya gaya hidup tidak sehat, merokok, kemudian stres, terus berbagai faktor macam lain sehingga mempengaruhi tadi tingkat kesuburan. Lama-kelamaan sel telurnya akan habis. Kemudian hormon estrogennya itu lama-kelamaan akan turun gitu. Jadi makanya kecenderungan tadi usia 40 kan udah itu ya apa namanya, udah menopause. Jadi sebenarnya banyak faktor ya, masih dari gaya hidup, keturunan, atau faktor penggunaan KB bisa juga ya. Kemudian tadi faktor merokok
yang tinggi itu. Mungkin Bapak Ibu, nama saya Abdullah Rahman dari kelas 11. Saya ingin bertanya tentang materi pembulian ini. Jika ada seseorang siswa yang dibully dan siswa itu telah melapor ke sekolahan gitu kan, itu dari pihak sekolah itu sanksinya tidak memuaskan dari pihak pembuli. Nah, bagaimana caranya itu biar kita dapat kalau Bapak Ibu gimana solusinya biar? Ya, terima kasih. Baik, Hafiz, ya, pertanyaannya bagus, ya. Kemana? Kita sudah lapor ke pihak sekolah, tetapi tidak sesuai apa yang kita inginkan eksekusinya ya, benar ya. Jadi membuat si pelakunya tidak jelas. Begitu ya Hafiz ya, pertanyaannya ya. Jadi gini, Hafiz. Kamu ingin jadi agen perubahan kan? Benar kan deh? Ingin membantu tempat yang dihuni kan? Ingin. Bagaimana caranya? Ingin ya? Ingin tahu juga. Jadi gini, satu hal yang perlu kamu sampaikan dengan adanya sosialisasi seperti ini, habis pegang lapor ke siapa yang paling dulu? Ke guru. Ternyata di eksekusinya tidak sesuai. Mungkin dikasih surat peringatan atau disuruh mungkin tidak boleh masuk ya, atau banyak hal. Tapi minta maaf kepada si korban ya. Tetapi dia berulang lagi ya, caranya bukan begitu. Saya tahu sekolah itu pasti bijaksana. Kalau hanya kesalahan sekali, mungkin akan diadakan mediasi. Ya, ya, ketemu si korban sama si pelaku. Maaf-maafan, tidak akan ada kejadian seperti ini. Ternyata berulang, sekolah akan memberikan satu eksekusi yang berbeda. Bukan berarti tidak. Kalau kita misalnya mau menginginkan sesuatu, itu tidak bisa semua bisa diakomodir keinginannya ya Hafiz ya. Yang penting effort daripada sekolah itu, upaya sekolah itu sudah sejauh mana untuk mencegah adanya bullying tadi, perlindungan. Ya Hafiz, paham sampai di situ ya kan? Nah, tetapi lanjutannya kalau udah sampai menjadi korban, ingat tadi ibu bikin video kan? Korban. Dan kebetulan dia dibully, semua orang tidak bisa menerima dia dan dia bunuh diri. Nah, ini polisi akan mengintip ini historinya. Di mana kondisi, kenapa sampai si anak seperti ini, itu akan dilakukan penyelidikan, itu pasti. Katanya siswa yang harus gerak ya, jadi harus cepat. Ya, jadi ini hanya untuk kesimpulan saja ya, tadi apa yang sudah diserikan remaja regulasi dan sehat ini kan. Pertanyaannya yang pertama dari saya, ya simak baik-baik. Bagaimanakah cara menjaga kesehatan reproduksi? Oke, bisa mau. Ayo makan juga. Sebutkan namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muhammad dari kelas 3 di sini dong dari Ibu Sinta. Bagaimana sih cara kesehatan reproduksi remaja? Yang pertama itu reproduksi kita mengganti CD 2 kali sehari, kemudian menjaga kebersihannya, membersihkannya dari depan ke belakang, kemudian dengan biarkan bagian sini lembab, jadi biasakan kering dan hangat. Terus juga tidak menggunakan sabun wangian karena itu mengandung zat yang lumayan berbahaya dan bisa bikin iritasi. Validasi ya Bu ya, oke ya.
Baik. Pertanyaan kedua dari Bu Lasna. Silakan Bu Lasna. Silakan kalau melihat ya siapa yang Boleh nggak ini dua orang untuk peradaban? Boleh nggak? Iya. langsung dua. Oh, Jadi dua orang. Boleh masuk ke depan dulu ya. Hadiahnya ada berapa sih kita? Masih banyak kan hadiahnya? dari itu tinggal dua. Ya siap. Bikin bagaimana kalau kalian melapor jika kalian melihat ada terjadi bullying. Dan bullying ini bagaimana cara melaporkannya? Untuk ya yang tadi Ibu sampaikan itu pasti sudah disimpulkan di sana dulu. Ya, dua orang. Kenalkan, nama saya Kaina dari Surabaya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Lasna. Saya melaporkan dari korban bullying adalah yang pertama dapat melapor ke orang dewasa dan sekitar kita atau seperti orang tua. Dan di sekolah bersama guru selanjutnya apabila tindakan kekerasan yang dapat tindakan yang berbahaya bisa melaporkan ke Kementerian Pendidikan dan Budaya dan juga yang terakhir polisi. Kalau saya bilang kamera gini ya, kamera action gitu ya. Oke ya, kamera. Saya menyaksikan tindakan pembulian dari seorang siswi dan siswi tersebut sepertinya terluka. Dia terbulinya karena apa? Sepertinya dia terbuli karena dia berbeda penampilan dari yang lain, Pak, dan juga dia memang sudah sering kali dikucilkan. Kalau kayak gitu langsung masuk ke guru aja. Gimana lokasinya? Dia ada di kamar mandi, kunci. Oh, tinggal di kamar mandi. Kalau di kamar mandi kan kamar mandi perempuan, saya nggak salah tuh. Harus perempuan Bu. Ayo kita ke lokasinya sekarang. Saya Muhammad Abidin Pasya dari kelas 11. Yang saya rangkum dari materi kita, kita bisa memperluas tentang materi HIV atau AIDS, tentang penyakit-penyakit, dan kita bisa mempelajari tentang apa sih itu pembulian dan apa penyebabnya kita bisa dibully itu penyebabnya apa dan kegaduhannya apa. Perkenalkan, nama saya Gabriela Siaga dari kelas 2. Izin menyampaikan rangkuman yang saya dapatkan dari kegiatan hari ini. Jadi dengan adanya pengetahuan yang kita peroleh dari suatu sumber informasi, disitulah kita dapat meningkatkan pengawasan kita terhadap masalah-masalah yang terkait tentang kegiatan tersebut. Contohnya seperti menjaga kesehatan reproduksi. Jika kita tidak menerima informasi seperti ini, untuk selanjutnya kita menjaga badan kita sendiri dengan apa? Untuk apa
kita melakukan penguasaan diri kalau kita dari awal kita tidak mengetahui apa yang harus dikuasai. Sama juga dengan bullying, dengan mengetahui cara mencegahnya, faktor-faktornya, dan apa yang kita bisa lakukan untuk kedepannya, kita itu dapat menjaga keharmonisan antar sesama. Terima kasih.